Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan bagian terakhir dari surah Al-Lail, di mana kemarin kita sudah menghafalkan dua bagian, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Hari ini kita akan melanjutkannya, yaitu ayat 15 sampai dengan ayat 21 ya, insyaallah. Baik, kita dengarkan dulu murajaah yang dua warna yang kemarin, langsung dua warna ya Pak Rahmat. Kita putar ayat 1 sampai ayat dengan ayat 14 ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan dengan ayat selanjutnya, ayat 15 sampai dengan ayat 21. Kita dengarkan audionya sama-sama. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Ya, alhamdulillah. Sudah kita dengarkan sama-sama. Selanjutnya mari kita tahsin dulu. Perhatikan Al-Qur'annya dan ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. La yaslaha illal ashqa. 1 2. La yaslaha illa al-ashqa Alladzi kadzdzaba wa tawalla. 1 2. alladzi kazzaba wa tawalla Wa sayujannabuhal atqa. 1 2. wa sayujannabuhal atqa Alladzi yu'ti malahu yatazakka. alladzi yu'ti malahu yatazakka Alladzi yu'ti, bukan yu ya, enggak ada masuk hidung. Yu, rapi dia, yu'ti ya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. 1 2. alladzi yu'ti malahu yatazakka
وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. 1, 2. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Ya, di sini matnya وَمَا لِأَحَدٍ ain. Tanwin bertemu dengan ain itu hukumnya izhar, jelas dan terang, tidak boleh dengung. Li ahadin ain, nun mati ketemu dengan dal, ainda itu ikhfa, samar-samar berdengung. Kemudian min ni'matin, nun mati ketemu dengan nun, idgham bi gunnah, masuk dengan berdengung ya. Kita ulang sama-sama. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. 1, 2. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. 1, 2. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Ya, alhamdulillah sekarang kita hafalkan. Silakan ditutup Al-Qur'annya, gunakan pendengaran dan qalbunya. La yaslaha illal ashqa. 1, 2. La yaslaha illal ashqa. Sekali lagi ya. La yaslaha illal ashqa. 1, 2. La yaslaha illal ashqa. Ya, sekali lagi 1, 2. La yaslaha illal ashqa. Ya, bukan asyqa, tahan ya. Ashqa. Ya. Kita sambung. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. 1, 2. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. 1, 2. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Sekali lagi. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Wasayujannabuhal atqa. Wasayujannabuhal atqa. Sekali lagi. Wasayujannabuhal atqa. 1, 2. Wasayujannabuhal atqa. Sekali lagi. Wasayujannabuhal atqa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. 1, 2. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Sekali lagi. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. 1, 2. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Sekali lagi, ikhfanya diperpanjang sedikit lagi. Indahu tin tujza. Ya, 1, 2. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza.
tujza. Bagus. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Sekali lagi. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. 1, 2. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Wala sawfa yarda. Wala sawfa yarda. Wala sawfa yarda. Wala sawfa yarda. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Ya, kali ini kita dengar Pak Cika yang baca. Pak Rahmat baca artinya ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La yaslaha illal ashqa. Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Alladzi kazzaba wa tawalla. Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Wa sayujannabuhal atqa. Atqa ya. Wa sayujannabuhal atqa. Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Wala sawfa yarda. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Gimana Pak Firman? Kalau dari yang kita hafalkan tadi, apa kira-kira pesan yang bisa kita ambil? Merujuk pada ayat sebelumnya Pak. Ya. Aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Biasanya neraka yang dimasuki oleh orang-orang yang celaka. Dan orang-orang yang bertakwa itu dijauhkan dari neraka Allah. Ya. Yang menginfakkan harta untuk membersihkan dirinya, tapi yang ikhlas memberikan hartanya untuk mencari keridhaan Tuhan yang Maha Tinggi. Ya. Dan pada akhirnya dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Ya. Garanti. Jadi kalau kita sholat itu tidak semua orang bisa khusyuk. Jadi salah satu cara kita untuk meraih ridho Allah, cinta Allah kepada kita, mungkin kita bukan dengan sholat, karena sholat itu memang sesuatu yang wajib yang kita lakukan, tapi kan tidak semua orang mampu khusyuk seperti yang diharapkan oleh Rasulullah. Tapi kita bisa menggantinya, meraih ridho Allah itu dengan menginfakkan sesuatu yang kita cintai. Jadi harta benda kekayaan yang kita miliki kita infakkan, dan itu juga menjadi jalan kita mendapatkan kemenangan di sisi Allah, mendapatkan surga Allah. Jadi ada orang yang meraih ridho Allah itu dengan sholat, dengan naik haji, dengan yang lain. Kita bisa jadi dengan harta kita, dan di sini tidak menuntut bahwa kita memang harus orang yang kaya raya. Jadi orang menginfakkan harta itu dikala lapang dan sempit.
justru menginfakkan harta dalam keadaan sempit itu pahalanya jauh lebih bermakna di sisi Allah, dan akhirnya apa yang kita berikan itu nanti menjadi solusi dari kesempitan kita. Jadi kalau kita sedang merasa sempit, misalnya rezeki merasa sempit, itu keluarkan aja apa yang bisa dikeluarkan. Insya Allah nanti Allah akan kembalikan, akan segera menyelesaikan masalah kita. Jadi rumus sedekah itu memberi 1, Allah balas minimal 10. Itu rumus matematika sedekah. Tapi Allah bisa jadi memberi lebih dari 10, bahkan mungkin lipatannya tidak terhingga. Jadi mudah-mudahan melalui kita menginfakkan sebagian harta kita, di sini kita bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai wujud kita bersyukur atas nikmat Allah, dan akhirnya kita nanti dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ketika meninggal dunia tidak menjadi orang-orang yang menyesal, di mana orang yang meninggal dunia itu minta kembali ke dunia, salah satunya adalah mereka ingin menginfakkan harta mereka, ingin bersedekah. Demikian yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Sekali lagi kita ingatkan, terus tingkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran, semangat menghafal, mengulang, memurajaah apa yang sudah kita miliki agar tidak lupa lagi. Dan yang paling penting adalah kita memahami makna dari Al-Quran ini dan mulai kita mengamalkan sedikit demi sedikit semampu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha, inna sa'yakum lasyatta, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula, فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله